Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Safina akan membahas mengenai komunikasi kantor. Yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian komunikasi kantor, yang kedua ada jenis komunikasi kantor, yang ketiga ada pengertian pelanggan, yang keempat ada pengertian pelayanan prima, yang kelima ada prinsip pelayanan prima, dan yang keenam ada bekerja dalam satu tim. Oke, yang pertama ada pengertian komunikasi kantor. Jadi, komunikasi kantor ini adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu organisasi atau kantor. Dan biasanya komunikasi ini dapat berlangsung secara lisan ataupun tulisan. Dan secara keseluruhan, komunikasi kantor ini merupakan segenap hubungan komunikasi dalam organisasi yang berwujud penyampaian ide-ide dari satu pihak kepada pihak yang lain. Di dalam komunikasi terdapat 6 komponen komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator atau yang bisa disebut dengan orang yang mengirimi pesan. Lalu yang kedua ada encode atau proses pengantaran pesan. Yang ketiga ada pesan atau berita dan ide yang disampaikan. Yang keempat ada decode atau proses penerimaan pesan. Yang kelima ada komunikan atau orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir ada feedback atau tanggapan balik. Selanjutnya ada jenis komunikasi kantor. Jenis komunikasi kantor ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kalau komunikasi internal itu merupakan komunikasi yang berlangsung di dalam suatu organisasi. Sedangkan eksternal itu merupakan komunikasi yang berlangsung antara pihak organisasi dengan masyarakat yang berada di luar organisasi. Lalu, pada komunikasi internal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi tidak mengandung perintah, yang ketiga merupakan komunikasi pribadi. Komunikasi vertikal ini contohnya itu terjadi di antara atasan dan bawahan. Kalau komunikasi yang tidak mengandung perintah ini bersifatnya itu pengiriman informasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan kantor. Sedangkan komunikasi pribadi ini merupakan komunikasi di antara individu dalam suatu organisasi tersebut. Oke, selanjutnya kita ke pengertian pelanggan. Jadi, pelanggan ini merupakan setiap orang yang menuntut pemberian jasa dari perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas pelayanan tertentu sehingga dapat memberikan pengaruh pada performansi suatu perusahaan. Lalu ada 3 jenis dari pelanggan. Yang pertama ada pelanggan internal, pelanggan perantara, dan pelanggan eksternal. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di sini. Lalu ada jenis harapan atau kebutuhan pelanggan. Yang pertama ini adalah asumsi, yaitu merupakan harapan pelanggan pada tingkat pertama yang berwujud asumsi atau pengharapan. Lalu yang kedua ada spesifikasi, yaitu harapan pelanggan berupa spesifikasi kepuasan yang dicerminkan oleh pemenuhan standar pelayanan. Lalu yang ketiga ada kesenangan, yaitu harapan pelanggan pada kondisi yang menyenangkan pelanggan. Lanjut ke pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Lalu ada prinsip pelayanan prima. Yang pertama itu berdasarkan sikap, yaitu meliputi pelayanan dengan penampilan serasi, pelayanan dengan pikiran positif, dan pelayanan dengan sikap menghargai. Lalu yang kedua ada berdasar sikap. Pada berdasar sikap ini terdapat 3 pokok hal penting. Yang pertama adalah mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh suatu kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan yang ketiga adalah mencurahkan perhatian penuh kepada para pelanggan. Lalu yang ketiga ada berdasarkan tindakan, yaitu ada 5, seperti contohnya mencatat pesanan pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan pelanggan, mewujudkan kebutuhan pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan bisa datang kembali. Lalu ada manfaat dari prinsip pelayanan prima. Yang pertama adalah menciptakan komunikasi yang positif dan harmonis. Lalu yang kedua mendorong bangkitnya rasa simpati dan membentuk opini publik yang positif. Lalu yang ketiga ada meningkatkan profitabilitas perusahaan dan membina hubungan yang baik dengan para pelanggan. Lalu yang terakhir ini adalah bekerja dalam satu tim. Tim merupakan kelompok yang terdiri dari gabungan individual yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ciri-ciri dari sebuah tim ini adalah tiap anggota itu memiliki ciri dan identitas yang sama. Tiap anggota juga mengetahui
tujuan, misi, dan sasaran yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga ada adanya tiap anggota ini juga bekerja sama untuk mengerjakan suatu tugas, dan tiap anggota tim juga merasakan dampak keberhasilan dan kegagalan. Lalu, dalam bekerja suatu tim ini terdapat manfaat dan prinsip dalam bekerja ya. Yang pertama prinsipnya itu adalah kesatuan tujuan, yang kedua adalah efisiensi, dan yang ketiga adalah efektivitas. Nah, manfaat dari bekerja dalam tim ini yang pertama adalah meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja. Lalu yang kedua adalah sebagai media aktualisasi diri. Yang ketiga adalah dapat menyalurkan bakat dan kemampuan. Sekian yang bisa Safina sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.